Uncle, bangga nggak menjadi orang Kristen? Ya iyalah, bangga banget. Uncle ini bangga sekali menjadi orang Kristen. Nah, menjadi orang Kristen apa sih maknanya? Apa sih artinya menjadi orang Kristen? Menjadi orang Kristen itu apa sih artinya? Jadi di dalam pemahaman Uncle, apa yang Uncle ketahui, apa yang Uncle lihat, apa yang Uncle pelajari. Apa yang Uncle pelajari? Firman Tuhan, Alkitab. Jadi berdasarkan Alkitab, Uncle melihat. Itu sebabnya Uncle ketika Uncle ketahui, Uncle belajar, dan Uncle memahami, dan Uncle menerapkan hingga Uncle bisa memberi kesimpulan, ya kesimpulan atau evaluasi kesimpulan keputusan. Uncle bangga menjadi orang Kristen, bangga sekali. Menjadi orang Kristen itu bukanlah berbicara tentang simbol, atau bukanlah berbicara tentang sistem, atau bukanlah berbicara tentang keagamaan, bukan. Agama itu adalah sistem lahiriah. Dan di dalam pemahaman apa yang Uncle pahami dari firman Tuhan, menjadi orang Kristen itu tidak sekedar hanya berbicara tentang lahiriah, sistem, tidak. Jauh daripada itu, lebih penting adalah menjadi orang Kristen itu berarti beriman yang bersumber pada Kristus dan yang mengacu fokus kepada Kristus. Ini yang Uncle pahami dari firman Tuhan yang Uncle pelajari. Jadi Uncle belajar firman Tuhan itu bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak. Tapi berpuluhan tahun, mulai dari kecil, usia 4 tahun. Uncle belajar untuk memahami apa sih menjadi orang Kristen. Apa sih menjadi orang Kristen? Jadi dalam situasi seperti apapun, Uncle itu tidak ragu dan tidak ada kepikiran terlintas sedetik pun untuk meninggalkan Kristus, tidak. Karena apa? Karena Uncle mengetahui, melihat, membaca, merenungkan, dan memahami, dan menerapkan, serta ada keputusan dari Uncle bahwa bangga menjadi orang Kristen. Bangga banget. Jadi sekali lagi, menjadi orang Kristen bagi Uncle itu bangga sekali. Nah, hari ini Uncle mau sampaikan kata Kristen dalam teks aslinya bahasa Yunaninya itu dituliskan Kristianos. Kristianos. Jadi kata Kristianos ini bersumber pada kata Kristos yang artinya adalah Kristus yang diurapi, yang diurapi. Dalam bahasa Ibraninya kata Kristus itu menggunakan istilah kata Mesiah atau Masyayah. Ya, makanya Yesus Kristus dituliskan Yeshua Amasyah. Jadi Yesus Kristus, Yesus yang diurapi, juru selamat yang diurapi. Yang mengurapi siapa? Bukan manusia, tapi Allah. Sebab Yesus Kristus itu datang keluar dari Bapa, dari Allah. Apanya yang keluar dan datang dari Allah, dari Bapa? Sang Firman, Firman Allah itu yang telah menjadi manusia. Kalau kita pahami dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3, dan 14. Ya, Firman itu telah menjadi manusia. Jadi artinya bahwa Firman Yesus Kristus itu datang keluar dari Bapa. Makanya Yesus di dalam otoritasnya, pengakuannya dikatakan apa? Aku datang dan keluar dari Bapa.
Aku datang dari atas. Aku turun dari sorga. Makanya di dalam misinya yang telah dia selesaikan, ya, yang telah dia selesaikan, dia naik ke sorga. Ya, setelah kebangkitannya dari antara orang mati, dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Makanya di dalam kalau kita lihat Kisah Para Rasul, ya, jemaat disebut Kristen mula-mula ya di Antioquia. Itu setelah Kristus naik ke sorga. Makanya Rasul Paulus di dalam tulisan yang dia tulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya. Ya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Apa artinya? Artinya kalau Kristus, iman kepada Kristus itu yang bersumber pada Kristus, dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah iman kamu. Tetapi faktanya bahwa ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi ini saudara, bahwa Uncle bangga menjadi orang Kristen. Karena menjadi orang Kristen itu berarti menjadi orang yang memiliki iman yang bersumber pada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, hidup selama-lamanya. Itulah yang menjadi fokus tujuan Uncle. Luar biasa bukan? Jadi nggak sia-sia menjadi orang Kristen, itu nggak sia-sia. Karena bersumber imannya pada Kristus yang telah bangkit, yang telah dibangkitkan, ya. Kemudian fokus Uncle, ya, selama masih ada di dalam dunia ini, fokus Uncle itu mengarah kepada Kristus. Makanya pandangan saya arahkan kepada Kristus, sebab Dia yang telah berjanji berkata, aku telah hidup, ya, aku datang kembali. Aku datang kembali. Dalam, kalau kita baca dalam kitab Wahyu, dikatakan apa? Lihatlah, aku telah hidup selamanya. Dia datang kembali. Dia akan datang kembali. Dari mana? Dari sorga. Makanya iman kepada Kristus tidak sia-sia. Ini yang menjadi Uncle bangga. Jadi berbicara menjadi orang Kristen itu tidak hanya sekedar simbol agama lahiriah, sistem, tidak. Tapi jauh daripada itu, lebih luas daripada itu adalah memiliki iman yang bersumber kepada Kristus dan fokus hidup kepada Kristus. Makanya kalau ada orang mengaku-ngaku beriman, percaya, tetapi tidak membawa perubahan dalam hidupnya, ya, maka itu bukan iman yang benar. Iman yang benar itu mendatangkan perubahan hidup yang mengarah kepada Kristus. Sebab sumber iman itu adalah Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang kalau kita baca dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Firman Kristus ini mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Kristus. Jadi iman timbul itu dari pendengaran akan firman Kristus. Sebagaimana Adam ketika dia telah jatuh ke dalam dosa, dia bersembunyi. Kemudian Tuhan Allah memanggil dia. Dan Tuhan Allah menyampaikan kabar baik. Apa itu? Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ya. Ketika setelah Adam mendengar, Hawa mendengar apa yang dikatakan oleh Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Apa tindakan Adam? Imannya timbul dari firman Kristus yang telah dia dengar. Sehingga apa? Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-20 ya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, nah, manusia itu memberi nama Hawa. Dalam teks asli bahasa Ibrani-nya kafah, artinya ibu dari semua yang hidup. Jadi dari semua yang hidup, semua yang beriman pada Sang Mesias, Juru Selamat yang dikatakan, kabar baik yang dikatakan oleh Tuhan Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Jadi semua yang memiliki iman terhadap kepada Sang Mesias, di mana Yeshua Hamasyah, Yesus Kristus, maka hidup, memiliki hidup. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Puji Tuhan. Jadi menjadi orang Kristen itu berbicara tentang memiliki iman kepada Kristus. Dan yang bersumber kepada Kristus. Dan yang berfokus mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Inilah menjadi orang Kristen. Makanya berbahagialah engkau yang percaya, yang menerima Kristus Yesus. Sebab apa? Nama kita terdaftar dalam buku kehidupan anak domba Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan ragu saudaraku dimanapun kau berada. Salam dari saya Uncle Mandil. Tetap pegang, tetap fokus, tetap engkau imanmu mengarah bersumber kepada Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.